Baik, kita mulai Bapak Ibu pertemuan kita kali ini terkait dengan mata kuliah administrasi dan kebijakan kesehatan. Pada kali ini kita akan membahas tentang subsistem pembiayaan kesehatan. Jadi di dalam sistem kesehatan itu di samping sistem sumber daya manusia kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, kemudian sistem pelayanan kesehatan dan sistem yang lainnya. Tapi kali ini kita akan membahas tentang subsistem dari sebuah sistem, yaitu sistem kesehatan nasional. Ya. Nah, dalam sistem kesehatan nasional ini, maka ada di dalamnya yang menjadi bagian penting di dalam subsistemnya adalah berkaitan dengan pembiayaan kesehatan. Ya. Nah, pembiayaan kesehatan ini tentu tidak terlepas ya dari kegiatan sistem kesehatan nasional. Jadi kalau kita membicarakan kesehatan nasional, tentu yang kita bicarakan juga terkait dengan pembiayaan. Ya. Mengapa biaya ini penting? Ya? Karena hampir semua kegiatan kesehatan itu tentu akan terkait dengan pembiayaan. Ya. Jadi di dalam manajemen pun pembiayaan merupakan bagian penting di samping subsistem sumber daya manusia kesehatan. Ya. Nah, adapun yang dimaksud dengan subsistem pembiayaan kesehatan, ya ini terkait dengan menghimpun berbagai upaya, ya, mulai dari upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Ya. Jadi ini tentu terkait dengan program yang berkaitan dengan alokasi pembiayaan. Jadi ketika kita akan melaksanakan pelayanan kesehatan dalam sebuah sistem kesehatan, maka mau tidak mau pembiayaan kesehatan ini harus ada di dalamnya. Nah, tentu terkait dengan pembiayaan kesehatan dimulai dari menggali sumber-sumber pembiayaan yang terkait dengan kegiatan pelayanan kesehatan. Kemudian mengalokasikan sumber daya keuangan tadi atau pembiayaan tadi atau sumber daya pendanaan tadi kemudian dialokasikan pada pos-pos dari seluruh kegiatan kesehatan dan membelanjakan sesuai dengan peruntukannya sehingga uang atau dana yang tadi diperoleh didapatkan tentu ini untuk berkaitan dengan pembelanjaan baik itu pembelanjaan orang, kegiatan, sarana prasarana, kemudian alkes gitu ya, yang berkaitan dengan seluruh kegiatan kesehatan. Tujuannya apa? Tujuan akhirnya tentu mengarah kepada peningkatan derajat kesehatan masyarakat atau kita biasa singkat dengan DKM ya, yaitu derajat kesehatan masyarakat ini. Jadi dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat tentu semakin hari dapat dilihat diukur berdasarkan pada kualitas sumber daya manusia kesehatan itu sendiri dan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh supply system di dalam sebuah sistem kesehatan itu sendiri. Ya. Adapun tujuannya adalah pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi. Jadi dana yang ada, pembiayaan yang ada, sumber daya finansial yang ada harus mencukupi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sebuah sistem kesehatan itu sendiri. Jadi jangan sampai dana yang ada itu tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan. Jadi paling tidak kegiatan itu dapat ditanggulangi dengan tersedianya dana yang mencukupi. Oleh sebab itu perlu dilakukan perencanaan yang baik terkait dengan dana yang ada. Ya. Kemudian teralokasi secara adil, baik itu untuk pos-pos tertentu maupun dalam kegiatannya. Ya. Termanfaatkan secara berhasil guna atau efektif, kemudian untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Jadi semuanya yang terkait dengan ketersediaan pembiayaan kesehatan itu tujuan akhirnya adalah dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Jadi dananya bukan artinya untuk semuanya
kegiatan itu diarahkan pada proses, tetapi harapannya adalah semakin besar biaya atau dana yang dibutuhkan, ya, dialokasikan atau yang digunakan, itu dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi pembangunan kesehatan itu akan terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Ya. Tentu istilah pembangunan kesehatan itu terkait dengan perubahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Adapun unsur utama yang terkait dengan pendanaan tadi atau pembiayaan kesehatan itu yaitu penggalian dana, kegiatan menghimpun dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan dan atau pemeliharaan kesehatan. Jadi tidak hanya berkaitan dengan upaya kesehatan yang dilakukan, tetapi juga terkait dengan upaya pemeliharaan atau istilah lain tidak hanya terkait dengan kuratif dan rehabilitatif, juga pemeliharaan juga diarahkan pada promotif dan preventif, ya, usaha untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah terjadinya sakit dan penyakit. Kemudian alokasi dana, ya, menetapkan peruntukan pemakaian dana yang berhasil dihimpun, dikumpulkan sedemikian rupa, baik yang bersumber dari pemerintah, ya, bersumber dari masyarakat, bersumber dari swasta, atau yang bersumber dari pinjaman luar negeri, ya. Jadi semua dana itu digunakan, dikumpulkan, kemudian sesuai dengan peruntukannya. Nah, jadi semua pembiayaan itu bisa bersumber dari sumber tempat kelompok tadi, ya, sehingga alokasi dana yang ada memang dapat dimaksimalkan. Kemudian yang berikutnya adalah alokasi dana tadi juga harus dibelanjakan, tidak hanya disimpan, ya, untuk jangka waktu tertentu, tetapi digunakan untuk pembiayaan atau dengan kata lain disebut dengan pembelanjaan. Ya. Nah, pembelanjaan ini adalah terkait dengan penggunaan dana atau pemakaian dana yang telah dialokasikan dalam anggaran belanja dan sesuai dengan peruntukannya dan atau dilakukan melalui jaminan pembiayaan kesehatan wajib atau sukarela, ya, yang baik dilakukan oleh pemerintah misalnya maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pihak swasta. Misalnya kalau kita lihat yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam bentuk BPJS Kesehatan misalnya, atau yang dilaksanakan oleh perusahaan asuransi kesehatan, atau yang dibiayai oleh kelompok masyarakat itu sendiri yang terkait dengan asuransi atau dalam upaya untuk pembiayaan kesehatan ini. Adapun prinsip yang harus dipegang, ya, dalam hal ini, tentu dana kesehatan harus tersedia, jangan sampai dana itu tidak ada, sehingga akan mudah dikelola dengan berdaya guna, ya. Nah, istilah ini biasa digunakan dengan efektif dan efisien, ya, berhasil guna dan berdaya guna, ya. Kemudian adil sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan prioritasnya, siap kelompok mana yang mendapatkan pembiayaan yang lebih besar, tentu didasarkan pada porsinya dan berkelanjutan atau sustainable, ya, jangan sampai bahwa pendanaan atau pembiayaan yang terkait dengan kegiatan kesehatan itu putus di tengah jalan. Harapannya adalah sampai pada orang itu dapat memenuhi kewajibannya, ya, karena memang kalau kita lihat pembiayaan kesehatan atau keadaan sehat itu kita tidak tahu kapan kita menderita sakit, kan begitu, dan biasanya sakit pun pasti akan dialami oleh kita ini. Oleh sebab itu upaya yang terkait dengan pembiayaan kesehatan itu arahnya memang lebih besar, ya, lebih berat. Upaya yang dilakukan adalah bagaimana kita mencegah dan meningkatkan kesehatan supaya tidak sakit. Nah, tentu pembiayaan kesehatan itu harus tersedia, baik yang disediakan oleh pihak-pihak pemerintah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pihak swasta. Ya. Dana pemerintah untuk UKM dan ini UKP, ya, dan jadi dana pemerintah yang terkait dengan usaha kesehatan masyarakat. Jadi kesehatan masyarakat itu terkait dengan promotif, preventif, pemberdayaan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, partisipasi masyarakat yang terkait dengan upaya untuk mencegah kesehatan. Misalnya sanitasi lingkungan, kemudian perilaku kesehatan, kemudian penyakit yang berbasis herediter atau keturunan, ya. Kemudian dan yang pelayanan kesehatan yang disediakan oleh
unit pelayanan kesehatan itu sendiri, dan UKP ya, usaha kesehatan perorangan ya. Nah, jadi pada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan atau kelompok miskin atau gakin ya. Nah, ini sangat memberikan dampak bagi pelayanan kesehatan kalau kelompok-kelompok masyarakat ini tidak diperhatikan. Kemudian dana masyarakat untuk UKP ya melalui jaringan pengamanan kesehatan ya, baik yang wajib maupun yang sifatnya sukarela ya. Yang tentu saja ini harapannya adalah yang kaya membantu yang miskin ya. Kemudian yang keempat adalah peran masyarakat ya. Misalnya kalau kita lihat ada dana sehat, dana sosial masyarakat untuk kesehatan. Karena ini terkait dengan risiko yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Karena kita tidak tahu risiko apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Karena itu masyarakat harus aktif ya, terlibat di dalamnya, terutama dalam mengumpulkan dana atau sejumlah dana untuk persiapan pada masa yang akan datang. Tentu sifatnya kolektif ya, tidak bisa bersifat individual. Kemudian pemerataan pelayanan kesehatan ya. Baik yang antar Jawa di luar Jawa, kemudian antara kota dan desa, kemudian pemerintah menyediakan matching grant bagi daerah yang kurang mampu dalam pembiayaannya. Ya memang ada beberapa daerah yang memiliki kemampuan dalam pembiayaan kesehatan, memberikan jaminan kesehatan, tetapi dan tidak sedikit juga beberapa pemerintah daerah, khususnya kabupaten kota, yang tidak mampu memberikan penyediaan matching grant bagi program-program. Misalnya kalau kita dulu lihat ada sekitar 5 miliar misalnya di kabupaten, ya katakanlah Kabupaten Sintang untuk Jamkesda ya, jaminan kesehatan daerah yang disediakan oleh pemerintah dalam hal ini. Nah, ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan penyediaan dana. Nah, dan ini semuanya tidak bisa disamaratakan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Tentu ada beberapa daerah yang tidak mampu membiayai itu semua ya. Jadi sesuai dengan daerahnya, sesuai dengan kemampuan daerahnya untuk mengalokasikan sejumlah dana. Adapun bentuk pokok dari pembiayaan kesehatan ini terkait dengan 3 hal, yaitu penggalian dana atau sumber-sumber dana yang memungkinkan untuk dapat diperoleh dalam sumber-sumber pendanaan. Ya. Kemudian pengalokasian dana, mana yang menjadi skala prioritas, ya, berkaitan dengan alokasi dana yang harus ditempatkan. Kemudian pembelanjaan, kemudian barang yang harus diberikan perhatian dalam pembelanjaan, apakah belanja orang, belanja modal, atau peralatan yang terkait dengan kegiatan pelayanan kesehatan. Ya. Kemudian dalam menggali dana untuk UKM, usaha kesehatan masyarakat. Ya. Jadi sumber dana utama bisa berasal dari pemerintah pusat atau daerah. Jadi pemerintah menjadi ujung tombak dalam penyediaan dana, baik itu pemerintah pusat yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk misalnya alokasi dana umum misalnya DAU ya, atau dana alokasi khusus ya, terkait dengan penggalian dana yang bersumber dari pemerintah, atau juga dana yang disiapkan oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota ya, terkait dengan sumber pendanaan dalam kegiatan UKM ya. Karena biasanya kegiatan UKM ini ya karena itu berbasis masyarakat, jadi masyarakat perhatiannya sangat kurang ya terkait dengan UKM ini. Nah, terkadang padahal ini adalah bagian dari pelayanan kesehatan ya. Nah, inilah sebabnya di dalam UKM partisipasi masyarakat, kerjasama masyarakat dalam kegiatan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup sehat, misalnya dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ini harus digalakkan, ditingkatkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam upaya untuk mencegah dan meningkatkan kesehatan. Kemudian melalui pajak umum ya, yang terkait dengan pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Ya. Kemudian ada mungkin pajak khusus yang terkait dengan kesehatan tadi. Misalnya kalau kita lihat ada cukai misal pada rokok untuk pembiayaan kesehatan. Itu kan memang di sisi lain
rokok ini berisiko bagi kesehatan. Tetapi ada kelompok lain yang ya terjadi pro dan kontra. Jadi apakah mungkin rokok ini bisa cukai rokok ini diharapkan bisa untuk membiayai dalam sektor kesehatan. Nah, ini kan masih terjadi perdebatan ya. Jadi cukai rokok tidak boleh untuk kegiatan lain tapi lebih pada kesehatan ya. Nah, jadi satu batang rokok jadi untuk orang yang sakit, kemudian dananya ini dialokasikan untuk kegiatan kesehatan. Kemudian melalui bantuan atau bantuan maupun hibah ya, katakanlah hibah dari berbagai negara ya, donatur yang memberikan bantuan secara sukarela atau juga dalam bentuk pinjaman yaitu loan, pinjaman lunak ya dari berbagai pihak yang memberikan pinjaman yang terkait dengan kegiatan UKM ini serta berbagai sumber lain yang memungkinkan dapat memberikan sumbangan atau masukan pembiayaan yang terkait dengan kegiatan usaha kesehatan masyarakat ini. Nah, sumber lain di samping sumber yang berasal dari pemerintah dan pajak tadi atau yang cukai ya katakanlah demikian, tentu ada sumber lain yaitu masyarakat. Di masyarakat ini bisa dijadikan sebagai sumber potensi dalam pendapatan atau penggalian sumber pembiayaan, sumber pendanaan untuk kegiatan UKM ini. Tetapi dengan ekonomi sekarang ini yang sulit, ini akan juga menjadi persoalan tersendiri ya dalam mendapatkan sumber pembiayaan atau sumber pendanaan kegiatan UKM ini. Termasuk misalnya kalau ada dari swasta, misalnya dalam bentuk public private partnership ya, atau kerjasama atau bentuknya community development ya dalam pembangunan kelompok masyarakat tadi. Kemudian masyarakat bisa juga seperti dana sehat ya yang dialokasikan oleh masyarakat, misalnya di tingkat desa, misalnya, kemudian dana sosial keagamaan, misalnya. Nah ini juga bisa dimanfaatkan atau kelompok arisan gitu ya, yang dikumpulkan, kemudian nanti secara bergiliran dana itu bisa membantu masyarakat dalam pembiayaan ya. Nah, misalnya kalau di arisan itu kemudian setiap pertemuan disisihkan dana untuk menunjang kesehatan, kemudian itu nanti kalau ada persoalan kesehatan di masyarakat yang terkait dengan yang harus dibiayai, maka dana itu dapat digunakan ya pada kelompok-kelompok masyarakat tadi. Nah, kalau misalnya kalau kita ambil contoh misalnya ada di Surabaya, ada dengan bank sampah itu, kemudian orang bisa mengumpulkan sampah misalnya, sampah itu dihitung nanti digunakan untuk pembiayaan kesehatan. Nah ini bisa juga digunakan ya. Nah, jadi tidak hanya sekedar bentuknya uang, tetapi juga bisa dalam bentuk barang yang dapat dijadikan uang. Untuk penggalian dana UKP, usaha kesehatan perorangan, ya, ini biasanya dari individu dan keluarga ya. Jadi orang berobat, kemudian kalau UKP ini sebenarnya pengolahannya lebih mudah ya. Ya karena orang bersifat langsung, tentu berbeda dengan UKM. Nah, di UKP ini orang pasti ketika dia mendapatkan pelayanan dengan mudah orang akan mengeluarkan uang ya. Karena setiap apapun yang dilakukan tentu akan berimplikasi terhadap uang yang dikeluarkannya ya. Ya dalam UKP tentunya ketika orang berobat, kemudian dia mendapatkan obat, mendapatkan pelayanan. Nah, jadi sumbernya ya dari individu tadi atau dari keluarganya yang terkait dengan pembiayaan kesehatan. Bagi masyarakat dan kelompok miskin atau keluarga miskin, tentu harus ada upaya dari pemerintah untuk memberikan subsidi pada kelompok-kelompok ini karena ya yang paling besar adalah ketidakmampuan mereka dalam membiayai pelayanan kesehatan yang mereka terima. Ya. Adapun mekanisme untuk pembiayaan ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah pembayaran out of pocket atau langsung ya. Jadi ketika orang berobat, orang mendapatkan pelayanan misalnya, maka dia umumnya di UKP ini, upaya kesehatan perorangan. Jadi ketika dia mendapatkan pelayanan, maka dia saat itu juga dia mengeluarkan sejumlah uang. Nah, maka ini yang disebut dengan pembayaran out of pocket atau langsung ya. Nah, ini yang membayar individu dan atau keluarga. Kemudian asuransi swasta dan sukarela, yaitu asuransi yang dikelola oleh swasta, kemudian
dari alokasi asuransi swasta ini kemudian membiayai biaya kesehatan yang diterima oleh individu maupun keluarga tadi ya. Kemudian pajak umum ya dan asuransi publik sosial ya. Misalnya dari pajak umum yang diperoleh dari pemerintah. Kemudian pembiayaan eksternal ya, yang berasal dari luar, yaitu dalam hal ini dari bantuan luar negeri ya, atau bentuknya pinjaman luar negeri. Tapi kalau kita berorientasi bahwa pelayanan kesehatan harus dibiayai oleh luar negeri, tentu ini akan membawa risiko bagi anggaran pendapatan belanja negara. Oleh sebab itu bagaimana upaya pembiayaan eksternal itu pun ya harus dibatasi ya terkait dengan pinjaman lunak. Nah, kalaupun ada itu harus bentuknya dalam bentuk hibah ya, atau pemberian ya. Nah, kemudian kombinasi bervariasi antar negara ya regional, kemudian perubahan seiring waktu dan pendapatan setiap negara tentu berbeda-beda. Dan ini juga akan berpengaruh terhadap kebijakan sebuah negara. Adapun dalam menjalankan atau melaksanakan pengumpulan dana ini memang sesuatu yang tidak mudah ya untuk dilaksanakan, tetapi itu harus dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan maka akan mengganggu sistem kesehatan nasional ya. Maka oleh sebab itu perlu dibuat kebijakan misalnya dalam program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional ya. Nah, yaitu dengan programnya misalnya kalau pada waktu yang lalu ada JKN KIS ya, jaminan kesehatan, kemudian jam persal, jam kesmas misalnya kan, kemudian kalau itu semua kan ditanggung oleh pemerintah, kemudian dengan BPJS kesehatan ini kemudian partisipasi masyarakat juga tidak hanya dana dari pemerintah tetapi juga kemudian masyarakat juga harus membayar sejumlah premi ya terkait dengan JKN KIS ya, atau dalam bentuk BPJS Kesehatan. Tentu dalam pengumpulan dana ini menghadapi tantangan yang cukup berat. Yang pertama adalah meningkatnya sumber daya pemerintah dan swasta untuk kesehatan dalam dan luar negeri ya. Jadi sumber daya pemerintah yang dilibatkan dalam kesehatan itu juga akan meningkat jumlahnya. Ya karena tadi dari mulai pembentukan lembaga baru ya, misalnya kalau kita lihat dengan BPJS itu kan adalah lembaga baru, misalnya kalau dulu mereka hanya melayani askes ya, asuransi kesehatan, tetapi dengan perubahan bentuk tentu mereka harus menyesuaikan diri dan meningkatkan sumber daya pemerintah tadi, baik struktur maupun personil dari organisasi itu. Nah, jadi bertambah fungsinya, bertambah perannya, maka mau tidak mau sumber daya pemerintah juga harus menambah kegiatan itu ya. Kemudian memastikan pembiayaan yang stabil, ya, teratur, sustainable. Jadi jangan sampai pembiayaan yang dilaksanakan putus di tengah jalan ya. Nah, tentu ini harus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat agar pembiayaan kesehatan ini dapat memberikan dampak positif bagi mereka ya. Nah, misalnya kalau ada pun pertanyaan yang terkait dengan misalnya BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan karena mereka dalam keadaan sehat, biasanya mengatakan, kok kami tidak mendapatkan pelayanan kesehatan? Ya karena dalam keadaan sehat. Kalau dia sakit baru dia mendapatkan pelayanan kesehatan. Memang ada persoalan lain ya ketika BPJS Kesehatan hanya memberikan perhatian kepada UKP ya, usaha atau upaya kesehatan perorangan, tidak memperhatikan upaya kesehatan masyarakat. Pada waktu yang lalu itu sudah kita bicarakan bahwa kalau misalnya masyarakat ini dalam keadaan sehat, kemudian meningkat kesehatannya, maka orang sakit itu semakin sedikit. Maka ketika orang yang sakit sedikit, maka orang yang akan mendapatkan pelayanan UKP, usaha kesehatan perorangan juga akan sedikit. Nah, ini akan juga mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS ini ya. Jadi memang orientasi BPJS ini masih berorientasi kepada UKP ya. Jadi belum mengarah kepada UKM. Oleh sebab itu, pendanaan yang sustainable dan terprediksi apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang itu harus diperkirakan, jangan sampai terjadi kerugian atau kolap
bagi organisasi yang memberikan pembiayaan kesehatan tadi. Dalam hal ini misalnya BPJS Kesehatan, ya, sehingga dapat diprediksi kira-kira pelayanan ini mampunya satu dalam jangka waktu berapa tahun, ya. Kemudian berapa jumlah yang dibiayai kelompok rentan dan Gakin tadi, dan berapa jumlah yang mampu membiayai pelayanan kesehatan dengan menentukan sejumlah uang, ya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan sumber daya yang dibutuhkan, ya, misalnya paket esensial dasar, ya, terkait dengan pelayanan kesehatan tadi, ya. Kemudian presentasi gross domestic product atau GDP, ya, yang secara rasional terhadap pembangunan. Jadi GDP ini dihitung berdasarkan pada presentasinya, ya, sehingga apa yang diharapkan berkaitan dengan sumber daya ini tentu harus mempertimbangkan tentang pendapatan suatu negara atau suatu daerah tertentu. Kemudian pengalokasian dana, ya. Alokasi dana dari pemerintah sekurang-kurangnya 5% dari PDB, ya, produk domestik bruto, atau 15% dari total anggaran pendapatan dan belanja tahunan. Jadi kalau misalnya jumlahnya yang ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk APBN, maka sekurang-kurangnya ya 15% dari APBN, ya, yang setiap tahun setiap tanggal 16 Agustus itu diumumkan oleh pemerintah. Jadi harus jumlah yang dikeluarkan atau yang dibelanjakan, ya, atau yang digunakan atau yang disediakan ya sekitar 15%, ya, dari APBN, ya. Kemudian alokasi dana dari masyarakat, ya. Kemudian UKM berdasarkan pada asas gotong royong yang sesuai dengan kemampuan, ya. Nah, kalau kita lihat bahwa partisipasi masyarakat dalam UKM ini masih rendah, ya. Kesadaran mereka bahwa UKM ini adalah bagian dari pelayanan kesehatan. Kita tahu bahwa pelayanan kesehatan itu terdiri atas 4 kelompok atau 4 kegiatan, yaitu upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, ya. Seolah-olah selama ini dan kesehatan itu hanya sifatnya kuratif dan rehabilitatif. Tetapi sebenarnya pelayanan kesehatan yang lain yaitu juga terkait dengan upaya promotif dan preventif. Kemudian alokasi dana dari masyarakat untuk UKP dilakukan melalui kepesertaan dalam program jaringan pengamanan kesehatan wajib dan sukarela. Nah, ini dilakukan, ya, tentu supaya tidak berorientasi kepada pembayaran secara langsung, out pocket, ya, pembayaran langsung kepada pengguna. Ketika dia sakit, dia berobat, dia membayar secara langsung, secara tunai, baik yang dibayar oleh individu maupun yang dibayar oleh keluarga. Ini contoh, ya, sebagai contoh, total pendapatan, expenditure, pengeluaran, ya, yang terkait dengan kesehatan, ya, sebagai dalam hitung presentasi berdasarkan pada GDP, ya. Nah, GDP Indonesia 5,1%, ya, berdasarkan GDP-nya untuk alokasi kesehatan pada tahun 1999 sampai 2000. Justru pada tahun 2002, 2003 kita mengalami penurunan, ya. Nah, dalam hal presentasi seharusnya tadi minimal itu sudah disepakati adalah 5%, ya, sebagaimana pada tahun 2000 ini, ya. Tapi kalau ini, ya, posisi ini masih di bawah 3,31%, ya. Nah, India sudah mencapai 5,1%, ya. Kemudian pada tahun 2003 4,8%. Sementara Indonesia masih berkisar 3,1%. Nah, betapa jauhnya. Yang sebelumnya kalau kita lihat pada tahun 1999 itu hanya mencapai 2,6%. Ya. Sementara kalau negara lain itu sudah ada yang, kalau misalnya Jepang, ya, 7,9%, kemudian Ethiopia yang negara miskin pun masih 5,9%, ya. Di atas kita jauh sekali, ya. Kemudian Jerman, ya, 11%, kemudian Brasil 7,7%, ya. Kemudian pembiayaan pemerintah secara umum, ya, di bidang kesehatan dari total pembiayaan kesehatan, ya. Nah, ini kalau kita lihat di Indonesia ini mencapai 35,9%, ya. Nah, sementara Jepang itu 81%, ya. Ethiopia saja yang negara miskin itu 58,4%, ya.
Nah, ini yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi kalau kita lihat ya jauh sekali gitu ya. Kemudian yang dikelola oleh swasta ya. Swasta ini yang Indonesia sangat tinggi ya. Nah, ini sangat tinggi mencapai 64,1% pada tahun 2003 ya. Nah, sementara kalau kita lihat di Ethiopia kemudian atau di Jepang ini memang kemandiriannya cukup tinggi ya. Karena memang Jepang ini memiliki negara yang cukup baik pendapatannya dan kesejahteraan masyarakatnya. Memang di sana biaya hidupnya tinggi ya. Nah, kemudian pembiayaan di bidang kesehatan total yang dibiayai oleh pemerintah ya. Indonesia mencapai 51,1%, ya. Tapi Jepang ini ya meskipun sebenarnya tadi masyarakatnya tadi mandiri secara ekonomi baik, tetapi juga pemerintah juga ikut memberikan bantuan ya, dalam hal ini berkaitan dengan pembiayaan. Nah, ini yang terkait dengan dari luar ya. Jadi external resources for health as percent of the total expenditure of health ya. Nah, kalau Jepang 0 dari luar ya. Kita ini mencapai 1,4%. Ya, Ethiopia ini kan memang negara miskin, ya banyak dari luar ya, ketimbang dari dalam. Oleh sebab itu kalau kita lihat perbandingan untuk negara maju ya Jepang dan Jerman ini ya memang bantuan dari luar negeri itu nol ya. Kemudian untuk keamanan sosial, pembiayaan keamanan sosial di bidang kesehatan ya. Kalau kita ambil pada tahun 2003 ini Jepang ini lebih tinggi ya. Dalam bidang keamanan pembiayaan sosial ini ya, bidang kesehatan ya. Sangat tinggi ya, sama dengan Jerman ya. Jadi peran pemerintah sangat besar ya. Kalau di sini kita ya, sangat lebih kecil ya di asuransinya ini ya. Jadi partisipasi masyarakatnya sudah sangat tinggi ya terkait dengan kesehatan ini. Sementara out of pocket expenditure, yaitu pembiayaan yang berasal dikeluarkan secara langsung ya, kalau kita lihat ya Jepang juga tinggi ya, mencapai 90,1%. Meskipun tadi di sini social security expenditure-nya on health ini juga sebenarnya tinggi. Tetapi out of pocket ini juga sebanding tinggi ya. Berbeda dengan Indonesia, social security expenditure on health-nya itu mencapai 9,9, sementara sini mencapai 7,4 ya. Kalau kita lihat biaya yang out of pocket ini yang lebih besar ya, yang dikeluarkan secara langsung ya. Sementara di Jepang ini ya mencapai 9,1. Jadi di samping social security expenditure-nya dijamin oleh pemerintah, tetapi juga out of pocket-nya juga cukup besar ya. Kemudian private prepay plans as of private expenditure on health ya, yang biayai swasta ya. Nah, jadi kalau di Jerman ini 40% ya yang biayai swasta. Kemudian kalau Jepang ya kecil juga ya. Indonesia ya cukup kecil juga ya. Ini yang terkait dengan beberapa indikator pembiayaan kesehatan, rasio pembiayaan kesehatan pada tahun 1999 sampai tahun 2003 ya, berdasarkan dari laporan Health World ya, kesehatan dunia. Adapun tantangan yang dihadapi yaitu terkait dengan alokasi sumber daya, yaitu sistem pembiayaan seharusnya memberikan insentif ya, menggunakan intervensi yang memiliki dampak kesehatan dan dampak ekonomi yang tinggi. Jadi alokasi efisien yaitu pada kelompok-kelompok yang memiliki dampak kesehatan dan ekonomi tinggi ya. Misalnya diukur berdasarkan pada cost effectiveness dari pelayanan kesehatan dasar dan pencegahan. Jadi pelayanan kesehatan dasar itu yang dilaksanakan oleh puskesmas, puskesdes, posdu, polindes kan gitu ya. Dan pencegahan ya. Tetapi memang kalau kita lihat di sini yang arahnya pencegahan sangat kecil sekali ya. Kemudian adanya equity dalam pengalokasian sumber daya kesehatan, keadilan ya, kesetaraan ya, antara rural dan urban, antara desa dan kota, kemudian usia ya, kelompok usia yang tua atau lansia ya harus mendapatkan perhatian
mendapatkan keadilan dalam pelayanan, termasuk gender, ya. Kemudian kelompok populasi, ya. Kemudian ketanggapan dan mutu pelayanan, ya, pelayanan tinggi, ya, berproduksi secara efisien, misalnya terkait dengan technical efficiency, ya. Kemudian pembelanjaan dari pemerintah dan public-private partnership, misalnya dari pihak swasta yang terkait dengan UKM ini, usaha kesehatan masyarakat. Jadi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga harus didukung oleh public-private partnership ini. Ya. Kemudian pembiayaan kesehatan dari dana sehat, ya, dana sosial, dana keagamaan, baik itu yang dalam kegiatan UKP, UKM maupun UKP, ya, usaha kesehatan masyarakat maupun usaha kesehatan per orang. Kemudian pembelanjaan untuk masyarakat rentan atau dan miskin, ya, dengan jaringan keamanan kesehatan, ya, tentu ini harus dilihat skala prioritas berdasarkan pada untuk masyarakat mampu dengan jaminan pelayanan kesehatan sukarela, ya. Kemudian tantangan, ya. Tantangan yang dihadapi tentu terkait dengan tingginya pengeluaran langsung out of pocket tadi, ya. Jadi pengeluaran langsung itu tinggi, baik yang dilakukan oleh individu keluarga tadi, misalnya. Oleh sebab itu sektor swasta besar, kemudian pembiayaan informal kepada sektor pemerintah, atau tergantung pada use fee-nya penggunanya, ya, pengguna jasa yang selama ini memang ya umumnya adalah bersifat individu atau pribadi dan keluarga tadi. Rendahnya tingkat akses kepada polling risiko atau prepayment plan atau asuransi tadi, ya, pada negara-negara berpendapatan rendah. Jadi memang kita dari sisi memang mungkin karena pengelolaan asuransi yang kurang baik, sehingga rasa kepercayaan terhadap asuransi yang kurang, sehingga masyarakat tidak begitu yakin dengan mengikuti program prepayment plan ini, yaitu menyiapkan pembayaran, rencana pembayaran, ya. Karena setiap kita ini akan memiliki risiko, ya. Kemudian tingkat pendapatan rendah menyebabkan banyaknya keluarga berada dalam keadaan rentan, ya. Ya, rentan penyakit, rentan ekonomi, sehingga mereka akan berisiko terhadap masalah kesehatan. Baik beban ekonomi dan kematian dan penyakit yang kemungkinan mereka terima, ya, dari kondisi atau lingkungan yang tidak mendukung bagi kesehatan masyarakat itu sendiri. Jadi ketika beban ekonomi tinggi, tentu ini akan berdampak kepada kesehatan masyarakat. Kemudian biaya pelayanan kesehatan, ya, ya sedapat mungkin ya bisa dijangkau oleh masyarakat. Ya memang untuk mengukurnya sulit sekali berapa besar biaya yang harus dikeluarkan, ya. Oleh sebab itu penting bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan yang terkait dengan pembiayaan kesehatan ini. Meskipun sebenarnya ya ada kelompok yang mampu untuk membiayai kesehatan, ada yang tidak mampu, ya. Nah, ini adalah tingginya pocket expenditure, ya. Jadi yang dikeluarkan, ya kalau kita lihat merujuk ke sini, tentu kita melihat perbandingan Indonesia dengan negara-negara maju dan berkembang. Misalnya kita pada tahun 2003, ya, private expenditure on health, ya, berasal dari swasta tadi. Kemudian yang paling ini misalnya 1,4, ya, yang dikeluarkan oleh pihak pembiayaan oleh swasta. Kemudian sementara out of pocket ini ya sangat tinggi, yaitu 74,3, ya. Ya memang kalau kita lihat bandingkan dengan negara-negara lain seperti misalnya Finlandia yang maju gitu, ya. Kita ini kemudian negara Prancis misalnya. Nah, Prancis ini out pocketnya lebih kecil, ya. Lebih kecil. Kemudian kalau lihat dari private expenditure on health-nya juga ya kecil juga, ya. Tetapi kalau di Indonesia memang jauh, ya, perbandingannya. Itu 1,4, ya. Tapi kalau kita lihat di Georgia misalnya, ya, itu sangat tinggi. Gambia gitu, ya, yang sangat tinggi sekali. Nah, ini yang terkait dengan materi kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan, ya. Terima kasih.